Tutorial menginstal Windows 10 di dalam VirtualBox. Pertama, kita buka aplikasi VirtualBox. Setelah tampilannya seperti ini, kemudian klik New, lalu name bisa kita isikan dengan nama project atau apapun itu bebas. Di sini saya coba dengan UAS SO. Lalu untuk versinya, karena di sini saya akan menginstal Windows 10, saya langsung saja pilih Windows 10 64 bit. Lalu klik next. Di sini untuk memori komputernya saya akan kasih sekitar 5000. Tapi bagi komputernya yang di bawah RAM yang RAM-nya 4 bisa 2 GB saja ya. Lalu jika sudah klik next, kemudian pilih create a virtual hard disk, baru klik create, kemudian pilih VDI, kemudian klik next, pilih dynamical, kemudian klik next. Di sini saya gunakan 50.000. Setelah ya kalian mau menggunakan berapa, kemudian klik create. Nah, sudah terbuat sebuah dokumen atau sebuah project UAS SO yang tadi saya beri nama. Kemudian kita klik setting. Lalu ke storage. Kita pilih empty yang mirip kaset ini. Lalu kita pilih sistem operasinya. Di sini Windows 10. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita lanjut ke start untuk memulai penginstalan. Kemudian pilih bahasa. Di sini saya menggunakan English. Saya klik next saja. Lanjut klik install now. Kita tunggu beberapa saat. Di sini saya akan pilih Windows 10 Pro dengan KMS Activate-nya. Kemudian klik next. Kemudian kita accept sini centang, kemudian klik next. Kemudian pilih yang custom. Nah, di sini kita diminta untuk membuat partisi. Langsung saja klik new. Sini dibagi 2 saja kan 50 GB. Di sini saya kasih 25. Kemudian klik apply. OK. Nah, di sini partisi C sudah terbentuk. Kemudian saya akan membuat satu partisi lagi untuk partisi D. Klik new. Kemudian langsung saja klik apply. Oke, jadi di sini udah ada partisi C dan juga partisi D. Kemudian di partisi C kita klik. Nah, di sini kita langsung klik next ya. Kita tunggu beberapa saat. Setelah 100%, kita tunggu sebentar. Akan di restart. Kita tunggu lagi beberapa saat.
Nah, jika sudah sampai tahap ini, kita klik do this later. Kita tunggu dulu, just a moment. Finishing installation. Kita klik next. Tunggu lagi, just a moment. Lalu kita klik next. Di sini masukkan nama kalian. Misalnya Gita. Kemudian dan kita next tanpa password. Ini adalah tahap terakhir untuk kita sebelum ditampilkan desktopnya. Nah, ini adalah desktop daripada Windows 10 yang sudah kita install tadi. Jadi, install Windows telah selesai. Setelah tadi kita menginstal Windows 10 pada VirtualBox, sekarang kita akan melihat command prompt pada Windows 10. Di sini command prompt atau CMD adalah antarmuka command line bawaan Windows yang bisa digunakan untuk menyetel dan mengoperasikan komputer serupa dengan terminal pada Linux dan juga macOS. Di sini kita bisa memerintahkan beberapa perintah untuk mengoperasikan komputer. Misalnya yang pertama adalah task list. Ini berfungsi untuk melihat aplikasi proses yang sedang berjalan. Jadi ini adalah beberapa proses yang sedang berjalan. Kemudian kita juga bisa mengklikkan CLS untuk membersihkan layar. Oh iya, kita juga bisa memerintahkan task skill untuk mematikan proses aplikasi. Kemudian selanjutnya kita juga bisa memerintahkan dir. Ini fungsinya untuk menampilkan direktori atau folder yang dibuka. Kemudian kita juga bisa memerintahkan cd untuk keluar dari folder atau direktori.
Kemudian kita juga bisa untuk masuk lagi ke folder, kita klikkan cd, nama foldernya. Nah, kemudian kita juga bisa memerintahkan mkdir untuk membuat sebuah folder. Jadi mkdir baru nama foldernya. Misalnya folder 1. Nah, kita lihat apakah folder 1 sudah terbuat. Nah, folder 1 sudah ada. Kemudian kita juga bisa membuat file dengan memerintahkan kata kuncinya itu control, kemudian isi daripada filenya, misalnya ujian praktikum sistem operasi. Kemudian dengan tanda lebih dari, masukkan nama filenya. Misalnya saya beri nama file 1 txt. Kemudian kita juga bisa melihat isinya, isi daripada file 1 ini dengan mengklikkan tipe, masukkan nama filenya file 1 txt. Nah, isinya ujian praktikum sistem operasi sesuai dengan yang saya buat di awal tadi ini. Kemudian saya akan coba buat file lagi. Dengan nama file 2. Nah, saya sudah punya 2 file ya di sini. File 1 dan file 2. Kemudian saya akan mencoba mengkomparasikan atau membandingkan 2 file tersebut. Dengan kata kuncinya fc. Lalu file yang pertama, jangan lupa tanda petiknya. File 1 txt dengan file 2 txt. Nah, berhasil dikomparasikan. Kemudian saya akan coba mengcopy file 1 untuk keluar dari folder UAS-SO ini. Tekan copy, kemudian nama file yang akan di copy, kemudian lokasi tujuan untuk di copy-nya. Berhasil. Kita juga akan memindahkan file 2-nya ya keluar daripada folder. Coba kita pindahkan file 2-nya dengan kata kuncinya move file 2 keluar folder juga. Nah, berhasil. File 1-nya berhasil kita copy ke keluar folder, dan file 2-nya juga berhasil kita pindahkan keluar folder. Sekarang coba kita cek ke ke data D-nya ya. Dir. Nih, file 1 berhasil kita copy dan file 2 berhasil kita pindahkan. Kita masuk lagi ke folder UAS-SO. Bersihkan dulu dan kita lihat isi direktorinya. Nah,
Kenapa di sini masih ada file 1, sedangkan file 2-nya sudah tidak ada? Karena file 1-nya tadi kan hanya kita copy, jadi tetap ada di dalam directory UAS.SO ini. Sedangkan file 2-nya tadi kan kita langsung pindahkan, jadi dia sudah tidak ada di file di folder UAS.SO ini. Kemudian kita akan coba menghapus folder dengan memerintahkan rmdir nama foldernya, folder 1. Apakah berhasil? Folder 1 sudah terhapus. Kemudian kita juga akan coba menghapus file 1 ini ya, dengan memerintahkan del, kemudian nama filenya, file 1 txt. Kita lihat apakah berhasil. Nah, berhasil. Sekian untuk modul 1 dan akan lanjutkan ke modul selanjutnya. Membagi partisi pada hard disk dan defragmentasi pada disk. Langsung saja, yaitu yang pertama, cara membagi partisi pada disk. Di sini saya menggunakan Windows 7. Baik, yang pertama, kita ke komputer atau ke My Computer atau disk PC. Kemudian klik kanan, pilih Manage. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih Disk Management. Baik, di sini kita sudah bisa melihat partisi-partisi yang ada pada device. Nah, kemudian kita pilih partisi mana yang akan dibagi. Di sini saya memilih partisi D, ini volume. Kemudian klik kanan, pilih Shrink Volume. Nah, jika sudah, di sini kita tentukan besaran MB-nya, besaran partisinya. Enggak bisa kelihatan. Langsung saja sering. Nah, jika sudah, ini partisi belum bisa digunakan. Kita harus ke unallocated. Oke, kita klik kanan, pilih New Simple Volume. Nah, ini kita next aja. Next. Finish. Nah, ini ternyata device saya sudah tidak bisa dibagi lagi partisinya. Tapi jika dia berhasil membagi partisi, dia akan langsung bisa digunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah partisi yang sudah saya bagi sebelumnya. Sekian untuk cara membagi partisi pada hard disk. Oke, selanjutnya itu defragmentasi. Nah, di sini langsung saja kita akan mendefragmentasi seperti ini. Program disk defragmenter itu gunanya untuk mengatur kembali data-data yang tadinya berantakan menjadi tersusun rapi sehingga hard disk dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Program ini merupakan program bawaan dari Windows. Nah, untuk menjalankan disk defragmenter dengan Windows 7 ini, kita dapat melakukan dengan cara seperti ini. Pertama, klik Start. Nah, kemudian kita searching di sini, yaitu disk defragmenter. Oke, kita langsung ketemu. Kita klik. Baik, muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada current status, gunanya untuk memperlihatkan apakah perlu difragmentasi atau tidak.
biasanya jika sudah di atas 10%, fragmentasi ini harus di defragmentasi disk. Jadi karena ini 0%, jadi kita coba aja. Coba kita gunakan partisi E untuk di defragmentasi. Ya, sebelumnya untuk mengetahui apakah perlu di partisi-partisi ini perlu di defragmentasi atau tidak, kita bisa mengklik analysis disk. Nah, biasanya di sini muncul jika ada yang perlu difragmentasi. Tapi karena di sini sudah tidak perlu, jadi kita coba saja langsung ke Nah, untuk menjalankan proses defrag tersebut, kita langsung klik di defragment disk. Oke. Nah, tadi itu sudah selesai langsung. Sebenarnya disk defragmenter itu bisa menghabiskan beberapa menit atau bahkan sampai beberapa jam untuk mendefrag suatu drive. Lamanya ini berlangsung bergantung dari ukuran dan derajat fragmentasi dari hard disk yang digunakan. Sekian untuk cara membagi partisi disk dan defragmentasi disk. Ketiga yang yaitu membahas tentang task manager dan register editor. Baik, yang pertama itu adalah task manager. Task manager itu adalah sistem operasi yang menjadi landasan di mana program lain akan berjalan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, suatu operating system harus dapat mengelola sumber daya hardware yang akan digunakan. Nah, kebanyakan operating system yang modern dapat melakukan fungsi ini secara otomatis, tapi kita juga harus bisa secara manualnya. Nah, dengan task manager, pengguna dapat mengelola program yang berjalan, menentukan prioritas program, memulai atau menghentikan program, mengelola servis yang berjalan, dan memantau penggunaan hardware. Baik, langsung saja. Caranya untuk mengaktifkan task manager ini adalah pada taskbar, klik kanan, kemudian pilih Start Task Manager. Kalau untuk yang Windows terbaru, biasanya sudah dalam bentuk Task Manager. Nah, pada tampilan ini, Task Manager ini memiliki beberapa menu. Salah satunya ada application. Nah, di application ini menunjukkan berapa aplikasi yang sedang kita gunakan. Bahkan pada Task Manager sendiri juga menunjukkan memori yang digunakan untuk aplikasi yang sedang berjalan. Fungsi dari Task Manager sendiri itu sebenarnya banyak. Nah, salah satunya itu ini. Nah, Task Manager sendiri juga dapat membantu ketika ada aplikasi yang tidak dapat berjalan atau not responding, yaitu dengan cara di end task saja. Jadi diberhentikan secara paksa. Nah, Task Manager ini adalah pengelola tugas, di mana pengelola tugas ini adalah pengelola tugas sistem komputer yang kita gunakan. Kita bisa melihat di sini menu-menu yang ada di Task Manager. Nah, ini ada memorinya, CPU, jaringan, bisa. Oke, cukup untuk Windows Task Manager. Selanjutnya kita masuk ke Registry Editor. Registry Editor adalah sistem operasi Windows yang memiliki banyak pengaturan yang dapat diubah oleh pengguna melalui aplikasi setting maupun control panel. Namun, banyak aspek dari Windows yang tidak dapat diatur melalui kedua program di atas. Nah, pengaturan-pengaturan tersebut itu dapat diakses melalui Registry Editor atau yang sering disebut juga dengan Regedit. Registry itu adalah parameter yang digunakan Windows sebagai dasar konfigurasi, mulai dari wallpaper, font, kursor, hingga mempercepat shutdown sistem dan mengatur parameter driver.
Registry ini disimpan dalam direktori dalam bentuk C dan dapat diedit dengan program regedit. Baik, langsung saja kita masuk. Untuk mengaktifkan regedit ini kita close dulu. Oke. Nah, untuk masuk ke regedit, caranya adalah tombol Windows plus R. Oke, di sini ketikkan regedit, kemudian oke. Nah, di sini kita ditunjukkan tampilan regedit. Pada regedit ini memiliki 5 folder yang biasa disebut dengan HK. Nah, di sini ada HK classes root. Nah, classes root ini digunakan untuk mengatur asosiasi file pada aplikasi tertentu yang terinstall pada sistem operasi Windows. Kemudian ada current user, digunakan untuk menyimpan fungsi login, biasanya mengatur kebijakan Windows dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada local machine. Ketika ini berisi informasi seputar hardware dan software yang digunakan berhubungan dengan sistem Windows. Yang keempat ada user. Nah, router ini berisikan tentang informasi user yang menggunakan seputar Windows. Kemudian yang terakhir ada current config, berisikan informasi dan konfigurasi seputar hardware yang terpasang pada suatu komputer. Nah, masing-masing ini memiliki macam-macam key yang ada pada sistem operasi Windows yang terinstall maupun yang ada di sistem operasinya. Nah, sistem registry ini digunakan untuk menyimpan sebuah data. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Karena tidak dibahas banyak di sini, maka saya bisa membahas itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan modul 4, yakni instalasi Ubuntu. Pertama-tama buka VirtualBox-nya, lalu klik New. Akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian nama, kita kasih namanya untuk virtual mesinnya Ubuntu 1. Lalu di mesin folder, klik tanda panah ke bawah, pilih others. Lalu di sini kita buat folder ya. Buat folder. Nama foldernya samakan aja sama nama virtual mesinnya tadi, Ubuntu 1. Lalu select folder. Pastikan tipenya Linux dan versinya Ubuntu 64 bit atau 32 bit, sesuaikan sama device teman-teman. Lalu klik next. Di memorizasi ini terserah teman-teman. Di sini saya ikuti saja sesuai yang direkomendasikan. Lalu klik next. Pilih saja di tengah. Create a virtual hard disk now. Create. Pilih FDI. Next. Dynamical allocated. Next saja. Ini relocation address-nya saya ikuti saja yang direkomendasikan. Kalau teman-teman mau memperbesar atau memperkecil terserah teman-teman. Lalu create. Nah, akan muncul virtual mesinnya di sebelah sini, Ubuntu 1. Sebelum start kita ke setting dulu.
ke storage, empty, lalu pilih disk yang berwarna biru, just add this file, pilih file Ubuntu yang sudah teman-teman download sebelumnya, lalu open, klik OK. Jika sudah, langsung start saja. Di sini start aja. Sini mungkin agak lama ya, kita close saja. Lagi taking disk, tunggu sampai 100%. Sudah komplit ya. Di proses ini banyak menunggu, tunggu saja. Kalau di device teman-teman kencang, mungkin sebentar ya loadingnya. Tunggu lagi, close aja dulu. Akan muncul tampilan seperti ini pilih bahasanya Inggris saja, lalu install Ubuntu. Pilih bahasa lagi, Inggris saja ya, kalau teman-teman bisa bahasa yang lain silahkan. Lalu continue. Di sini saya pilih English saja. Normal instalasi saja, lalu continue. Lama banget. Lalu instalasi TP-nya langsung install saja, jangan di kotak-katik kalau bisa. Install now, lalu continue. Nah, di sini dimana kita isi dimana kita berada. Karena saya di Kalimantan Timur, saya pilih Makassar karena sama waktunya WITA. Lalu continue. Masukkan biodata kita, masukkan nama kamu di sini. Kalau saya masukkan nama merek laptop saja, Lenovo GK. Lalu password teman-teman kalau bisa strong ya, jangan yang gampang. Nah, ini buat password. Masukkan ulang. Lalu continue. Ini lagi instalasi. Tunggu aja.
start now. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah nih. Akan muncul akun kita yang telah kita buat tadi. Namanya Lenovo Gika. Masukkan password teman-teman. Lalu enter. Di sini disediakan beberapa akun untuk sign in, tetapi saya skip dulu. Next part-nya saya skip juga. Next maksudnya. Next lagi. Lokasi servernya setelah teman-teman menyalakan atau aktifkan atau matikan, saya matikan saja. Lalu next. Nah, jika sudah, klik done. Nah, sekarang kita sudah masuk ke desktop Ubuntu-nya. Mungkin itu saja proses instalasi Ubuntu di mode 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Linux. Pertama kita mengenal pengenalan Linux-nya, yaitu Linux itu merupakan sekumpulan program yang berfungsi sebagai perantara antara komputer dengan user. Dengan program komputer yang mengalokasikan sumber daya sistem dan mengordinasi seluruh detail dari internet komputer disebut sistem operasi, atau yang bisa juga disebut dengan kernel. User melakukan komunikasi dengan kernel melalui program yang disebut shell. Shell merupakan command line interpreter yang berfungsi menerjemahkan perintah dari user dan mengubahnya ke dalam bahasa yang dipahami oleh kernel. Selanjutnya, arsitektur dari Linux tersebut. Yang pertama itu kernel. Fungsinya kernel itu berinteraksi dengan hardware, manajemen memori, penjadwalan tugas, dan manajemen file. Berikutnya itu adalah shell. Shell itu merupakan utilitas yang memproses permintaan dari user. Ketika user mengetikkan perintah pada terminal, maka shell melakukan penerjemahan perintah dan program yang diinginkan. Shell menggunakan sintak yang standar untuk seluruh perintah. Shell, G-shell, burn shell, dan cron shell. Selanjutnya, perintah dan utilitas. Ada perintah-perintah yang dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah copy, move, melihat isi sel, dan untuk melakukan pencarian teks. Selanjutnya, file dan direktur. Seluruh data Unix terorganisasi ke dalam file. Seluruh file lalu diorganisasi ke dalam directory. Kemudian directory diorganisasi lagi ke dalam susunan struktur pohon yang bernama file system. Baik, selanjutnya untuk di file manajemen, langsung saja kita ke terminal Ubuntu. Nah, ini adalah Ubuntu yang telah saya download di dalam VirtualBox. Langsung saja kita pergi ke terminal untuk mempraktekkan modul 5 ini. Nah, di terminal ini kita bisa memerintahkan ls yang fungsinya untuk menampilkan list file. Kemudian kita juga bisa memerintahkan ls dengan parameter min l untuk
melihat informasi lebih lanjut. Di sini kolom pertama dia merepresentasikan tipe file dan izin akses yang diberikan. Kemudian kolom kedua ini representasi jumlah blok atau memori yang dipakai. Dan kolom ketiga adalah representasi pemilik file. Kemudian yang kolom keempat ini representasi grup dari owner. Kemudian yang kolom kelima ini representasi ukuran file dalam bit. Dan yang kolom keenam ini representasi tanggal dan waktu ketika file dibuat atau waktu terakhir dimodif. Kemudian yang kolom ketujuh ini adalah representasi dari nama file atau nama direktori. Kemudian kita bisa juga mengklikkan clear, perintahkan clear untuk membersihkan layar. Selanjutnya, untuk membuat file kita juga bisa memerintahkan dengan kata kunci touch, kemudian nama filenya, misalnya file1.txt. Kemudian kita lihat apakah sudah terbuat. Nah, file 1 sudah terbuat ya di sini. Selanjutnya, kita juga bisa membuat sebuah file dengan menggunakan kata kunci echo. Cuman di sini bedanya kita langsung bisa memasukkan nama isi dari filenya. Misalnya kelompok UAS 8. Nah, setelah itu kita langsung untuk memberi nama filenya kita menggunakan tanda lebih dari baru nama filenya. Misalnya file 4 txt. Kayaknya huruf kecil aja ya. File 4 txt. Kemudian kita bisa ngecek isinya dengan menggunakan kata kunci chat, kemudian nama filenya. Untuk perintah yang lainnya, kita bisa clear dulu ya. Nah, untuk perintah yang lainnya, ada juga WC, kemudian nama filenya, misalnya file 4 tadi. Nah, ini digunakan untuk melihat jumlah line. Tadi kan file 4 isinya hello kelompok UAS 8 ya, jadi dia cuma satu line saja, kemudian katanya ada 3, kelompok UAS 8, dan jumlah karakternya ada 16. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata kunci CP untuk melakukan copy data. Misalnya file 4, saya copy ke file 1. File yang sudah saya buat di awal tadi. Kemudian kita lihat file 1 apakah sudah tercopy. Nah, sudah tercopy ya tadi kelompok UAS 8 yang isinya tadi kan di file 4, sekarang sudah saya copy ke file 1. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan kata kunci mv ini untuk melakukan move data atau juga bisa untuk merename. Misalnya sih saya gunakan untuk merename dulu ya. mv nama file lamanya misalnya file 4 tadi. Saya ubah jadi file 5. Nah, sudah kita cek. Ya, file 4-nya sudah berubah jadi file 5. Selanjutnya, kita juga bisa memerintahkan rm. Ini fungsinya untuk menghapus file langsung saja gitu. Kalau misalnya kita perintahkan rm, selanjutnya nama file yang akan dihapus. Misalnya file 5 ya, yang akan saya hapus. Nah, kemudian kita lihat, file 5 sudah terhapus. Kemudian, di sini kita juga bisa membuat sebuah folder
atau direktori dengan memerintahkan mkdir. Kemudian nama foldernya misalnya saya kasih beri nama kelompok, nama foldernya. Dan kita cek kelompok sudah terbuat ya. Selanjutnya kita juga bisa menghapus file tersebut dengan memerintahkan rmdir. Baru nama foldernya kelompok. Dan kita cek. Nah, kelompok sudah terhapus ya. Ya, sekian untuk modul 5.